Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kings Auto. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang Super Mario Aji atau Mario Surya Aji, pembalap kita di Moto3 bersama Idemitsu Honda Asia Team. Oke, para sahabat penggemar MotoGP, hasil di Sachsenring kemarin Mario Aji nggak dapat poin ya, hanya finish di urutan ke-19 dari startnya. Iya, karena kondisi treknya kering, Maruaji nggak bisa berbuat banyak. Sementara rekan timnya, yaitu Tayo Fursato, berhasil finish di urutan ke-10. Jadi mendapatkan 5 poin dan sudah mengungguli Maruaji di teammate-nya ya. Maruaji baru mengumpulkan 4 poin di Austin kemarin, jadi ya masih berimbang lah. Ini posisinya Maruaji melawan Tayo Fursato ini ya, karena musuhnya Maruaji sendiri tentunya adalah Tayo Fursato, yaitu rekan setim yang memiliki motor yang sama. Jadi kalau kita berbicara tentang Mario Aji ini kedepannya kita berandai saja seandainya Mario Aji ini enggak diperpanjang lagi kontraknya oleh Idemitsu Honda Asia, seharusnya kami para penggemar MotoGP Indonesia berharap Mario Aji ini tidak hilang seperti Andi Gilang, Doni Tata, dan generasi-generasi terdahulu yang cuma numpang lewat saja di arena MotoGP ini. Kita berharap mungkin nanti Pertamina Mandalika SHG Team bisa merekrut Mario Aji, karena ini kan tim milik kita ya, milik rakyat Indonesia. Jadi sudah seharusnya ini, kalau kita siapa tahu Mario Aji ini kedepannya itu di Honda sudah tidak dikontrak seperti yang digilang dulu ya, seharusnya Pertamina ini bisa mewadai Maruaji ya, menghandle atau menjaga Maruaji agar tetap bisa survive di Moto2, seperti Hafiz Sarin dulu kan juga melalui timnya Malaysia sendiri ya, Petronas. Jadi kita berharap, karena kita tidak ingin ada yang terjadi seperti yang lalu seperti Andi Gilang dan Doni Tata dan juga Dimas Eki yang cuma numpang lewat. Kita berharap Indonesia tetap punya wakil di MotoGP ini, bagaimana caranya, dan semoga saja ya kalau itu nggak terjadi lah. Semoga saja Maruaji musim ini terus mendapat poin dan terus dipercaya oleh Idemitsu Honda dan bisa menggantikan Ayogura atau Chandra di Moto2 tahun depan ya. Karena sebenarnya skill Maruaji ini nggak kalah dari pembalap-pembalap lainnya. Ini terbukti dulu waktu di Red Bull Rookies, rekan partnernya di Red Bull Rookies seperti Pedro Acosta itu kan dulu juga pernah kan di take over Maruaji, bisa saling membalap, saling men-take over dan saling memimpin, saling menyalip. Itu saya rasa skillnya Maruaji dengan Pedro Acosta itu setara ya. Dan dulu di CV Moto3 juga itu si Denis Onco yang sekarang juara Moto3 bersama KTM itu dulu juga pernah di belakang Maruaji loh, waktu main di CV Moto3 ya dulu. Denis Onco saya masih ingat. Jadi sebenarnya skill Maruaji itu tidak diragukan lagi. Mungkin menurut pengamat penggemar MotoGP, Maruaji ini kelemahannya ada di berat badannya. Menurut survei Maruaji adalah berat badannya paling berat di Moto3 ini. Jadi sangat sulit lah kalau melawan Tayo Fursato yang badannya kecil. Jadi bayangkan saja kita kalau naik motor yang sama Honda Beat, kita membonceng orang dan yang satunya nggak bonceng. Seberapa hebat pun skill kita pasti kalah melawan orang yang cuma naik sendiri, sedangkan kita membonceng seseorang lah paling enggak, atau membawa ransel yang menambah beban kita. Pasti kita akan kalah kalau sudah diadu kecepatan. Meskipun kita skillnya jago, kita nggak akan pernah bisa menang melawan dia, apalagi skillnya sama kan. Jadi mungkin benarlah menurut para komentator MotoGP bahwasanya Mario Aji ini kelemahannya ada di berat badan yang terlalu berat. Jadi sudah posturnya tinggi besar kan, seperti bapaknya yang tinggi itu tentara, dan ditambah posturnya yang gemuk. Jadi ya Maruaji tetap akan keberatan melawan spek-spek motor yang sama, apalagi melawan KTM yang semakin membaik di Moto3. Kemungkinan ya sangat berat lah mengharapkan Maruaji bisa podium di Moto3 ini di musim ini, kalau tidak ada weight race yang sangat-sangat deras
mungkin itu bisa. Jadi harapan kita Marucci tetap bisa survive di arena MotoGP ini sebagai wakil Indonesia. Jadi nggak tahulah kedepannya nanti Marucci bisa direkrut Pertamina Mandalika atau mendapatkan tim di Moto2, dan tentunya itu sebenarnya harus ada sokongan dari pemerintah ya, karena nggak bisa kalau nggak ada sokongan dari pemerintah atau sponsor dari Indonesia. Ya mungkin kita harus berani membayar sebagai pay driver seperti Rio Haryanto dulu ya. Sebagai pay driver kita membayar bisa main di F1. Jadi Mario Aji ini seharusnya diusahakan lah oleh pemerintah agar bisa mencetak sejarah seperti Hafiz Syahrin Malaysia yang sudah ke MotoGP. Jadi kita nggak boleh kalah dengan tetangga kita atau saudara muda kita si Malaysia ini, agar kita juga pernah mencetak sejarah, pernah punya balap di MotoGP walaupun itu pay driver. Karena meskipun sulit, tapi Mario Aji harusnya, kalau skill nggak usah dilakukan lah, mungkin tinggal manajemen dan pemerintah. Kalau mau kita pasti bisa Mario Aji nanti ke MotoGP, karena skillnya nggak mungkin lah Mario Aji di overlap kalau di MotoGP. Saya yakin asalkan motornya bagus, ada dukungan pemerintah, pasti bisa. Oke, para sahabat semua, itu saja sedikit ulasan tentang Mario Aji atau Super Mario Aji. Kita terus menyupport dan menyemangati, semoga tetap bisa membalap dan survive di arena MotoGP hingga tahun-tahun ke depan lah. Kita nggak mau kehilangan lagi kita di MotoGP. Oke, silakan Anda subscribe, like, dan share.